Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di sini perkenalkan kami dari Universitas Tadulako. Jadi ada Ibu Devi. Kebetulan Ibu Devi beliau dari Fakultas Kedokteran dan saya dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kebetulan kami di sini berkesempatan untuk memberikan sedikit pelatihan penyuluhan tentang prokon. Nah, kami sudah ada komunikasi sebelumnya, jadi ketika posyandu posyandu lansia, kami juga turut mengadakan kegiatan ini. Nah, mungkin nanti sebentar ketika ibu dokternya memeriksa bapak ibu, nanti kami juga akan menjelaskan sedikit pengantar tentang bahaya merokok. Nanti akan ada dua pemateri. Yang pertama adalah Ibu Devi SKM MCAT. Oke, dan yang kedua nanti masih di perjalanan, ibunya kita tunggu saja. Tapi untuk yang pertama nanti saya persilakan dulu kepada pemateri pertama Ibu Devi. Nanti disambi mungkin ya Bu ya sama kegiatan posyandunya sendiri. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu supaya tidak berlama-lama lagi, saya mungkin persilakan kepada Ibu Devi untuk memulai materi pertama. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Istighfar Liku, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, mangge-manggeku dan tanda-tandaku yang ada di Liku. Kebetulan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya ini termasuk juga bagian dari orang dan masyarakat Liku. Jadi sebelum saya memulai materi, barang menjanita Papai Julu, aku anak Papai Julu, aku boleh Julu. Kebetulan aku Hei membangun di Unta. Jadi naria kegiatan pengabdian masyarakat yang setiap tahun dilaksanakan. Jadi daripada aku mau barang kita, apa mau, akhirnya aku mau menjadikan hukum botol. Jadi makanya sasaran saya ini adalah tante-tanteku, mangge-manggeku di Liku, oke? Aku ya aku mau tim judul perokok wanita. Jadi tema penyuluhan pada hari ini. Kemudian saya mengundang Bapak Imam juga sebagai ketua adat di Liku, karena kita kailihe rokok jauh identik anti budaya, karena ane poboti, ane sambulgan itu karena naria rokok. Makanya rokok itu dengan suku kaili ini tidak bisa terpisah. Tapi lain kita gino rokok, cuma harus sanjanitan japa efek-efek nurokok untuk kesehatan, terutama mangubine. Jadi sasaran tuh mangubine, ya. Jadi karena mangubine togurana mangubine, nah boleh dilarang japo. Ane langgai di sini, ane mangubine larang japo, ane norokori larang japo, tentu kita mesti gani untuk makumpu-makumputa. Tapi hai perokok dana mudah perokok togurana ini, kebetulan ini. Jadi saya hanya memberikan pencerahan sedikit kepada tante-tanteku, mangge-manggeku berita rokok jauh ya, hanya kita merokok berita. Tapi saya aku karena aku mana mau tagi pengurangan merokok lain, cuma agar ini, nak sekedar supaya raja kita pasangkan berita rokok, oke. Kebetulan Maria roh aku Pak Ketua RT, roh aku roh mami musikola, roh mami semua kelas dan beri ada roh aku di Liku. Kebetulan Pak RT selamat datang. Cuma Pak RT sebenarnya kategori lansia, cuma hipokioku.
Tapi alhamdulillah Pak RT hei gauna noroko, tapi hei nandoko noroko. Alhamdulillah. Karena balon pentoto nyepe. Ini bisa dimajukan mungkin ya. Oke, jadi kutuk kakak sakotin kita hei judulnya tentang pengaruh rokok pada kesehatan manusia. Jadi nanti gambar akhirnya nih gambar hei ada nih di YouTube hei, hanya gambar sana hei. Kegunaan rokok hei, jangan asal hanya kegunaan rokok dua hei. Ini gambarnya baru kita lihat, baru kita lihat sampiran nih. Jadi sebelum kita menginjak apa pengaruh rokok pada kesehatan lansia, orang jadi tahu apa rokoknya. Jadi rokok atau merokok merupakan suatu aktivitas membakar gulungan tembakau. Aneh gaulu rokok hei, untuk aku nenekku, aneh anu rokok, rokok tumbuh bosnya, ya gaulu. Tapi sekarang ini modifikasi merokok ini, gaya mau bentuknya, benar. Jadi gulungan tembakau yang berbentuk rokok ataupun pipa. Lalu mengisap asapnya. Jadi rokok jauh karena ini anuna jauh asapnya jauh kan isapnya ya. Kemudian menelan. Jadi rokok jauh maupun isapnya nyome atau menghembuskannya. Nah biasa nari aja tahu nyome, tapi nari tahu ya hembuskan keluar melalui mulut atau hidung ya. Nari atau rokok biasanya segerakan dengan mana biasanya segerakan riomena dapat juga terhisap oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi rokok doanya kita norokok, tak usah diranakai karena norokokmu. Jadi ternyata lebih berbahaya perokok pasif namanya ya. Jadi ternyata lebih berbahaya, ada penelitian ternyata lebih berbahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Jadi makanya kita ibu-ibu nih orang merokok di dalam jatuh, lagi namanya suhu karena namanya rantai makumputa, ya. Nah, apalagi makumputa dan anak ya, anak kantara mak boleh panas ini, teman-teman gitu. Jadi dilarang rokok, jabar dilarang rokok. Jadi selama agak ninjanita rokok. Tapi lain jangan japa porun lara rokok ya, jadi porunnya rokok jauh. Nah dia anu dilarang. Yang pertama aseton sangana. Jadi ribabona ini aseton sangana. Aseton jauh penghapus cat. Jadi bahan dipakai no hapus cat jauh. Nah dia dilarang rokok. Bayangkan ini kan. Anu dipakai no hapus cat jauh. Semuanya nih visual diri anu. Ya, di paru-paruta. Kemudian yang kedua metanol. Metanol jauh bahan bakar rokok, alnezoro. Tanpa kita sadari itu bahwa ternyata zat-zat yang ada dalam rokok itu sangat berbahaya. Oke. Kemudian naftalen, kapur barus. Nah, jadi ini kami merokok. Ambil kapur barus kami itu sekali. Bayangkan kapur barusnya, nari anu jadi sana soyo amate kan jadi juga anu nisuari paru-paru. Kemudian kadmium sangat, kadmium dipakai untuk aki mobil. Makanya ane tahu merokok itu biasa naburi mau anak ya miskin nabur jadi
dipakai untuk aki mobil. Kemudian karbon monoksida jauh, gas dari knalpot, jauh ni lebih pabur, ya, jauh ni lebih pabur, ane no motor na gas, bukan anu na jauh na lebih. Jadi kenapa pakai itu, ane rokoknya kita, na anu paru-paru. Jadi aku rai minta gitu, mangge itu tante itu cuma harus ranjang minta, japa bahaya nu rokok. Kemudian vinil klorida, bahan plastik PVC, anunya pipa, hari rokoknya, bahan pipanya, hari rokok. Oke. Kemudian hidrogen cyanida, racun hukuman mati. Oke, jadi karena pernah nih peta Maria kasus yang gua mumpaina Imirna dipakai sini di kari kopi, iya dipakai nah ya hidrogen cyanida dipakai nah, jadi tapi nak dia libolina diminum langsung mati, ini racun ruang. Nah, anak kita rokok jauh, banyak dari rokoknya, tapi anak sayurnya sambung aja. Jadi rabayang kata udah riba, ya. Oke, kemudian amonia, ya. Amonia ini lagi kapur, amonia pembersih lantai, yang dipakai nopel, ada orang di rokok jauh. Kemudian arsenik, racun semut putih, anu dipakai tak nuracun soyo ya, dari rokoknya Pak, itu termasuk bahan untuk bahan rokok. Kemudian butane, bahan bakar korek api, anu ditunggu jauh, ya, tadi rokoknya, ya, jadi sebenarnya dana dia apa? Cuma yang paling berbahaya, anu ninjanita, ya, jadi gambaran ane na doli kana si bon baca tanda itu mangge jadi gue anu laran rokok anu ranjang kita pasang ganti. Kemudian jadi Maria kira-kira tolong ya unsur kimia rilara saung rokok nader yang terana na doli untuk kesehatan. Jadi ada ya, unjuk itu sebenarnya unsur kimia yang terdapat di dalam rokok. Rai dari tadaga, hasil kajian, riset, penelitian, jadi ada unjuk dan unsur zat kimia ada yang memakai boy ini mana paru-paru atau memakai gigi paru-paru. Oke. Kemudian zat-zat anu naria dilarang rokok ya antai kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Yang pertama karbon monoksida ya. Karbon monoksida anu dilarang rokok banyak anu nitoko pamane. Tubuh kekurangan oksigen, fungsi otot dan jantung akan menurun. Makanya naria kemasan rokok itu menyebabkan kanker rokok yang memang berbahaya sekali ya. Oke. Kemudian nikotin ini efek candu, anjir, yang jual santong mate ni lalika efek candu ya, ane norokok santong mate no, ne nondo. Tapi alhamdulillah ane tura epeta ketua RT, kasih masangannya Hardin, nuyu pertama na norokok, tapi tiba-tiba ne nondo. Jamur kata apa nondo rokok sambung mati. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Harim karena itu dari Pak Harim dari cara Pak Harim yang merokok dan nondo rokok. Kemudian tar, jadi tar penyakit paru-paru, ya, menyebabkan penyakit pada paru-paru, kanker paru-paru. Makanya biasanya kita aku yang jauh. Kanker paru-paru, jadi nak kuantai rokok. Nah, jadi naria kandungan tar sangatnya. Masalah pada gusi, jadi ada toko rokok jauh, misina, sumbana karena naburi kan, jadi makan parah, itu toko rokok.
ya, karena memang Maria zat-zat amilara rokok jauh yang mempengaruhi tubuh kita. Kemudian kanker mulut, emfisema jauh nanti di paru-paru. Kemudian meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Tante-tanteku, mangge-manggeku barang naria nak gula mau gomong moro kemoju dengan tambah itu. Jadi medodotulungi ane Maria penyakit nemo merokok karena penyakit penyerta itu ya merokok plus merokok dia pakai nanti umbung. Oke. Kemudian terjadi penyakit jantung hingga gangguan kesuburan. Jadi aneh rando noroko ya, minta maaf aneh moroko terus ya mas saya bisa-bisa dia tidak punya anak. Saya mau anak nalalo ya, jadi aneh Maria panetu tante-tanteku mage-mage kumangan nasi rando moroko boleh disampaikan mau tani mah dia moroko apakah mau anak kita panetu apa nandasan reno anak nagura kita itu kurus. Jadi itu pakai benar. Ini tak cuma itu efek rokok yang mempengaruhi kesuburan pada wanita. Kemudian hidrogen cyanida melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan. Ane itu rokok biasa, nadanya tangan. Ane itu rokok. Kemudian tanda-tandanya biasa pucat karena kekurangan sel darah merah. Kemudian kekurangan oksigen, jadi melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, kemudian tidak balengga dan biasa mual, malah ya sampai muntah. Kemudian benzena meningkatkan resiko terjadinya anemia dan perdarahan, menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko leukemia kanker darah. Jadi memang rokok ini ada yang efeknya. Oke, kemudian formaldehida, iritasi pada mata, hidung, ya, apalagi nambah asap rokok, ya, bisa menyebabkan iritasi pada mata, hidung, biasa dengan agak perokok, karena paku manganan. Jadi menyebabkan iritasi pada daerah mulut. Kemudian iritasi pada hidung, tenggorokan dan meningkatkan resiko kanker nasofaring ya. Oke, nasofaring dia. Ambolota. Kemudian arsenik kanker kulit, menyebabkan kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal dan kanker hati. Kemudian kadmium, gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, ya, kram pada otot, gagal ginjal dan meningkatkan resiko kanker. Kemudian amonia, nafas pendek, sesak nafas, iritasi pada mata dan sakit tenggorokan, pneumonia dan kanker tenggorokan. Jadi ane rabaca tanya dia. Oke. Kemudian nakuya, togurana, ini dekatan noroko. Kira-kira japa alasan naranga, tante-tanteku memang noroko. Ya, apalagi togurana manggini, saya nama noroko. Itu dekatan noroko. Yang pertama, terutama lansia, ya. Pertama, kondisi fisik lansia telah mengalami penurunan dan beresiko untuk terkena masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, kanker, stroke dan penyakit paru-paru. Jadi kita naguramo kita mau oto baru ante oto rusa. Narita ante panenanto. Kamena naguramo. Sikorok tuna nadeamo na loka. Onderdil nadeamo na subrek ane langgay subreker na rin mo nama na rumah. Dumondona. Ya. Rem na malan yung detakapa. Ya, rupa-rupa mo jua. Makanya karena kondisi fisik lansia itu sudah mengalami penurunan. Jadi daya tahan tubuhnya juga sudah mulai menurun. Makanya keburana terutama mangbine anu laran japo, keburana mangbine laran japo yang kurang merokok. Udah dulunya karena kita dia jauh. Ya, oke. Kemudian yang kedua, bagi lansia wanita, ya, rokok akan meningkatkan resiko kanker payudara. Jadi
kanker payudara, nah kanker susutan. Ya, kemudian kanker serviks mulut rahim dan kejadian kanker payudara dan kanker serviks ini memang prevalensinya tinggi. Nah, madea kanker anerai peta, naria tahu na kanker payudara atau na kanker serviks mulut rahim, kebera pengen neta, merokok atau apa, ya, biasa perokok, ya, dan jangan dong. Jadi bukan hanya mengganggu kesuburan ya, tapi bisa terjadi kanker payudara. Jadi akan kita tuh pengen ya, saya merokok. Nah pernah nih pengen sambil pengen ikut tahu na kanker payudara di rumah sakit, ini kenapa keperokok yuk, keperokok, aku merokok. Kemudian ane noroko isinjori nungana, perhatian untuk kita teguran ane noroko isinjori nungana, mesimbayu kita nompaka jua jangan. Jadi perhatian jauh, ane Maria keinginan tamuroko, akhirnya mesin bilangan jago, apalagi isinjori nungana, akhirnya kita mesin para oripun japar ya. Mau rokok, memang kotoran masih rumah. Apalagi nggak anak, kayak anak dari bulan nggak punya masih nyuri ya. Aduh, itu sangat berbahaya. Jadi perokok pasif sangat. Ini kau apa nih? Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi bahaya apa? Nanang jangan bela. Oke. Hei gambaran. Jadi tanpa kita sadari, hanya anak jauh. Aneh nangganis dan ini kayak ri jawar ya. Ri benar ada ikan sikungan. Siapa pun jauh si jauh di SMP aneh ngaji, mana bayangin di rumah. Dan masih ya Allah. Ya, jadi dari bangun pagi sampai maghrib merokok. Jadi demo ngana aneh nasoro nangga nasi tobrana merokok pasti nyusukana. Kemudian natan tumong anak no usika congko dokumen itu berenang tidak mungkin akan nasi riba pasti kita nasi garing jatuh. Kemudian jadi nemo rasa lakang anak ane noroko apa naria tuh berenang di sabun kan nasi noroko. Jadi nemo rasa posisi tangan, di bawah bolong anak. Padahal kita berkerokok, dia tidak untuk akan congko. Ada turunnya. Kemudian ane dana koding anak nasi bayum dia sama merokok, tantumu sampai maguran, ya pasti merokok, lama-lama bayang kata kondisi kesehatan mereka kurang penyakit karena kulit merokok, ya, sampai maguran kira-kira dari bamo keadaan kondisi fisik naik, demo gambar apa, gambar apa perokok, benar corona itu perokok. Gambaran perokok. Jadi ya rambut rontok, ya terjadi penyakit katarak, kanker hidung, pokoknya dia mau jual. Ya. Oke. Jadi ini sekedar pengetahuan untuk tanda-tanda itu mengenai dapat kira-kira pengaruhnya anak kita merokok. Tapi mudah-mudahan tanda-tanda kemanggi kurihe akhirnya perokok, ya akhirnya perokok. Alhamdulillah akhirnya perokok. Ini tadi itu merokok, makanya kan tangannya itu tanda-tanda itu itu tadi itu merokok cuma perlu kita, ya japa pengaruh merokok anda kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Devi atas materi pertamanya. Kemudian kami menunggu pemateri kedua, mungkin kami persilakan kepada Ibu Dokter dan stafnya untuk melanjutkan posyandu dulu. Nanti kita sambil. Jadi ya begitu aja. Monggo Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melakukan posyandu lansia. Cucunya om tenang. Tahu.
Apa? Kau tahu ya? Papa Anissa. Mana Papa Anissa? Mana? Iya sih. Yang bapak na teh. Yang bapak teh. Ama laki-laki tadi. Beliau juga akan sharing tentang pengetahuannya tentang bahaya merokok. Nah, baiklah sambil di sana saja Bu, sambil menikmati makan minumnya, sambil juga posyandunya dilakukan, kita lanjut ke materi yang kedua kepada Ibu pemateri, Ibu Fadila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf agak lambat karena tadi agak kesasar Bu, sudah sampai balik lagi cari jalan masuk ke sini karena saya baru pertama kali injakan kaki di desa Liku ini. Jadi saya mohon maaf lambat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Fadila. Sehari-harinya saya bekerja tidak jauh dari sini di Rumah Sakit Madani sebagai psikolog. Kemudian materi ini sudah sering saya bawakan terutama untuk mereka yang ingin berhenti merokok tapi susah. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Devi bahwa merokok itu bisa mengganggu kesehatan. Sebenarnya kalau kesehatan ini semua orang sudah tahu, tapi efek psikologi dari merokok atau efek kejiwaan dari merokok itu banyak yang belum tahu. Mungkin hari ini saya bisa sharing sedikit tentang bahaya psikologis atau bahaya dari sisi jiwanya bagi orang yang kecanduan rokok. Dan umumnya orang yang sudah kecanduan dari merokok itu sangat susah untuk berhenti merokok, susah sekali. Sehingga yang parah-parahnya itu dia perlu dibantu oleh tenaga ahli, oleh konselor, oleh psikolog, oleh psikiater. Lanjut Bu. Tadi sudah saya jelaskan. Efek psikologi atau efek kejiwaan dari merokok itu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama sekali itu yang paling gampang kita kenali adalah efek kecanduan, efek ketergantungan, efek ketagihan. Itu kalau orang sudah merokok sudah sangat ketagihan, dia tidak bisa lagi untuk berhenti merokok. Kalau dia tidak merokok, tidak tenang. Kalau dia tidak merokok, alam bawah sadarnya itu mendorong dia untuk merokok. Itu namanya ketergantungan. Biasanya ada efek secara fisiologis, secara fisik. Kemudian efek selanjutnya dari bahaya merokok secara psikologis adalah toleransi. Toleransi ini maksudnya orang secara fisiologis akan menambah dosisnya. Kalau satu hari hanya 2 batang, lama-lama jadi 3 batang, lama-lama jadi 1 bungkus, lama-lama menjadi 2 bungkus satu hari. Itu namanya toleransi secara dosis. Jadi dosisnya bertambah terus. Dan kalau dia stop gelisah, sakit kepala dirasa, perasaan mau marah-marah. Itu efek psikologis dari kalau kita sudah ketergantungan dan dosisnya sudah banyak, jumlah rokoknya sudah banyak. Biasanya katanya kalau berhenti merokok susah berpikir, jadi harus merokok lagi. Bukan begitu Bapak-bapak?
Oh, berarti sudah betul itu ya. Tidak bisa berpikir, tidak semangat kalau berhenti merokok. Itu namanya toleransi dari penambahan dosis, efek dari ketergantungan tadi. Karena dia sudah bergantung, jumlahnya jadi tambah banyak. Itu termasuk efek psikologisnya dari alam bawah sadarnya. Tadi Bu, zat-zat yang ada dalam kandungan rokok sudah dijelaskan. Bagaimana dia mengalir dalam darah, bagaimana dia naik ke kepala, sehingga itu mensugesti kita menjadi ketergantungan. Kemudian makanya ada orang bilang, kalau sudah sangat ketergantungan dengan rokok, sudah susah hidup tanpa rokok. Ya, sudah susah hidup tanpa rokok, lebih besar cintanya pada rokok dibanding pada dirinya sendiri. Biar sudah ada rasa sakit badan, sakit dada, tapi karena lebih cinta rokok, karena sudah ketergantungan, sehingga lebih diingat rokok dibanding diri sendiri. Kira-kira bagus mana itu Pak? Ingat rokok atau ingat diri sendiri, kesehatan diri sendiri? Tapi kalau prakteknya, kalau prakteknya lebih cinta rokok ya Bapak-Bapak. Oke. Bagaimana Pak? Oh, insya Allah. Nanti ada juga cara-caranya. Terutama biasanya kalau pasangan yang sangat membantu dalam proses mau berhenti merokok itu pasangannya. Orang yang terdekat dengan orang yang mau berhenti merokok. Kenapa orang jadi suka marah kalau tiba-tiba dia harus berhenti merokok, kalau tiba-tiba dia dilarang merokok? Ya, karena dia sudah ada namanya mekanisme pertahanan diri, atau dia rasionalisasikan. Walaupun kita sudah tahu banyak iklan rokok, banyak orang sampaikan bahaya merokok, tapi karena sudah ketergantungan, sudah sangat tidak bisa hidup tanpa rokok, jadi perilakunya itu dia benarkan. Namanya dia rasionalisasikan. Betul ibu-ibu ya? Ya, dikasih benar bahwa yang dia bikin itu tidak salah. Padahal pada dasarnya secara kesehatan jelas sudah salah, secara kejiwaan sudah ketergantungan, secara ekonomi juga ada, harus disisihkan buat beli rokok ya. Oke, itu namanya mekanisme pertahanan diri atau rasionalisasi atau pembenaran atau merasa benar, walaupun kita sudah tahu bahwa rokok itu sangat merusak. Kira-kira rokok ada kaitannya nggak dengan stres? Dengan stres, depresi. Berhenti merokok sehingga stres. Berhenti merokok susah berpikir. Berhenti merokok jadi gampang tersinggung. Kira-kira ada kaitannya? Ternyata tidak ada kaitannya sebenarnya. Tidak ada hubungannya. Itu hanya sugesti dari ketergantungan. Karena dia sudah ketergantungan, kemudian dia tidak bisa berhenti, sehingga seolah-olah dia merasa kalau dia tidak merokok, dia jadi tidak bisa berpikir. Dia jadi gampang marah, jadi susah konsentrasi. Itu akibat ketergantungan tadi yang ada di alam bawah sadar itu yang ada dalam hatinya barangkali ya. Yang di dalam dirinya itu dia tidak sadari sebenarnya itu tidak berhubungan, karena dia benarkan sehingga menjadi seolah-olah itu benar, seolah-olah dia menjadi stres kalau tidak merokok, seolah-olah dia jadi tidak bisa bekerja kalau tidak merokok. Padahal itu hanya pembentukan cara berpikirnya karena ketergantungan tadi.
Jadi tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, hubungannya antara stres, depresi, sakit badan karena mau berhenti merokok. Karena ada masalah, rokok bisa menyelesaikan masalah. Padahal itu hanya pelarian sebenarnya. Karena kita orang-orang tua itu seperti ingin menunjukkan identitas diri. Kalau merokok itu orang yang gagah, orang yang kuat, sehingga remaja kadang-kadang itu menilai bahwa kalau saya juga merokok, pasti saya juga akan dianggap gagah. Makanya banyak remaja akhirnya mengikuti contoh dari orang-orang tua. Jadi dia identifikasi sama orang tua atau orang dewasa tentang perilaku merokok ini. Bahwa sedangkan orang tua merokok, masa kita anak muda tidak bisa? Akhirnya anak muda ikut-ikut sudah. Padahal dari rokok ini sebenarnya pintu masuk narkoba kalau untuk anak muda. Kemudian remaja yang merokok juga mengatasi masalah. Jadi stres bisa hilang kalau kita merokok. Oleh konselor dilatih dia menyelesaikan masalah. Kira-kira banyak seperti itu Bapak Ibu? Curiga pulang dari sini habis diperiksa apa? Merokok lagi. Karena itu orang punya daya tahan psikologis yang berbeda-beda. Ada tadi yang saya bilang namanya asertif, dia mampu menolak, tapi ada orang banyak tidak enaknya. Oh, tidak enak karena ditawari, tidak enak karena sedang rapat, tidak enak karena ini mungkin bagian dari adat ya. Nanti kalau menolak bisa dikena denda. Itu adat ini kan sebenarnya bisa diperbaiki ya. Kalau kita mau asertif, mau berhenti merokok, mau menolak untuk ditawari rokok, sebenarnya itu bisa dibicarakan. Kemudian kadang-kadang orang sudah niat mau berhenti merokok karena dia punya pengalaman. Oke, mari kita dengarkan Bapak Imam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, para narasumber yang kami hormati, begitu juga para bidan atau apa ini kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Panganeh kita nasiromu nasintobu ri tempat posyandu seruni RW 4 Liku Kelurahan Lambar. Selanjutnya selawat dan salim kita mari kita haturkan kehadiran Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita yang tetap konsisten dalam ajaran apa yang dibawanya, yaitu iman dan Islam. Alhamdulillah kita nusirata di posyandu panganehe ane aku dari tahun 2013 tahun lalu, ya kurang lebih 7 tahun berhenti merokok. Saya sebagaimana ibu paparkan tadi, memang banyak tawaran. Waktu berhenti merokok banyak tawaran. Benar sekali ibu katakan tadi. Saya dikatakan tidak laki-laki, oke saya terima, tapi saya tidak tergiur. Apapun alasannya orang, saya tidak terima. Saya waktu anak saya kuliah, dia pesan tahun 2012, pesan, Pak berhenti asap. Ini 2012, Pak berhenti hitam manis, kopi, karena pasangan rokok itu, pasangan ideal itu.
pasangan ideal itu antara rokok dengan kopi. Nasing ogie mas tadi dong. Jadi serang sekali itu. Kalau saya seperti ibu katakan tadi itu, apa istilahnya tadi itu, inisiatif sendiri. Tidak ada motivasi diri sendiri bahwa merokok itu sangat jelek bagi saya, bukan bagi bapak-bapak di belakang. Jadi insya Allah bisa mengikuti saya. Insya Allah bisa mengikuti. Sebab perhitungannya secara ekonomi ini biasa Mai tua bilang komiu jeko sekali. Merokok komiu harga rokok satu bungkus sampai 12.000, 15.000, 20.000. Kalau dibelikan beras itu satu rumah kita makan. Ini benar ini. Tapi saya belum berhenti, Bu. Belum berhenti. Benar sekali apa dibilang tadi, benar sekali. Ini sangat-sangat dirasakan oleh perokok. Ibu-ibu dari bapak-bapak ini memang melarang itu merokok. Saya yakin melarang. Karena pada dasarnya perempuan itu sama dengan perempuan. Laki-laki juga sama dengan laki-laki. Cuma kalau saya, ya memang sudah dirasakan. Memang apa dibilang kayak tidak ada salah. Makanya dengan saudara saya di sana itu di belakangnya ibu, apa dibilang itu semua benar. Jadi memang itu ahlinya mereka itu. Psikologi ahlinya. Jadi memang apa kejiwaan itu memang benar. Jadi saya kalau teman-teman tanya mengapa berhenti berokok, saya simpel jawab sama dengan kita berpuasa. Berpuasa dari jam 4.25 atau jam 4.15 berhenti kegiatan memasukkan sesuatu di mulut kita. Begitu juga sampai jam 6 baru kita memasukkan, sama dengan ini. Saya sudah coba permen, coba dibilang lagi, nah, jangan nanti diabetes nanti. Ya, itu kopi kamu. Ibu Amriani. Jadi ada lagi perasaan jangan-jangan diabetes. Oh sudah diberhentikan. Saya pakai lagi apa? Winston. Akhirnya cucu saya panggil saya sekarang ini kakek Winston. Karena selamanya konsumsi itu, tapi tidak semua. Bisa semua saya tinggalkan. Ya cuma kadang-kala hanya waktu-waktu tertentu saya beli satu. Kalau lalu kalau main jual beli di pasar, kalau di pasar gak murah sedikit 9.000 satu pak, itu sudah terkurangi semua. Akhirnya lama-lama saya rasakan tidak ada juga lari uang di dompet. Berarti lebih baik tidak merokok daripada merokok. Jadi kalau macam Ibu Devi katakan tadi itu bukan kasih berhenti, cuma kita punya inisiatif sendiri. Inisiatif memotivasi diri sendiri. Nah biar siapa larang, kalau memang kita tidak lawan, tidak bisa. Kebiasaan sukar dirubah, harus dari diri sendiri. Jadi namun dokter dari mana larang, kalau memang tidak mau, tidak menerima, tidak bisa. Saya pernah dengar dari dokter siapa itu dari Amerika bahwa merokok itu jadi ada saya dengar berita ini sudah lama saya dengar dari tahun 1969 karena saya punya umur sekarang 65 tahun, bahwa merokok itu satu batang rokok menghabiskan nyawa 1
detik. Ada pernah saya dengar di radio ibu tahun 1969 bahwa merokok, satu batang rokok mengambil nyawa 1 detik. Tapi ini hanya pendengaran saya, mungkin barangkali ini kebetulan lama juga ya. 1969 saya dengar berita. Entah benar entah salah, ini kalau salah dari saya, pendengaran yang tidak benar. Jadi begitu. Sebab begini perhitungan, kalau perhitungan saya setelah saya keluar dari merokok itu 10.000 saja satu bungkus, 1 hari 10.000, 30 hari 300.000. Kan perhitungannya begitu. Bagaimana kalau 20? Tentunya 600.000. Bagaimana kalau 1 tahun? Nah, bagaimana kalau 1 tahun? Berarti 3.600.000. Kalau 2 bungkus berarti 7.200.000. Uang tidak disadari kita mau bakar uang. Iya kan? Ini, tapi kita tidak langsung membakar uang itu, tidak langsung. Parah nih. Jadi ini memang